Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-temanku semuanya. Salam hormat kepada Bapak dosen mengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan melakukan pemaparan tentang motivasi belajar dalam Psikologi Pendidikan. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Akmal Maulana dengan NIM 23050500072 dari Pendidikan Teknik Otomotif Angkatan 2023 Universitas Negeri Semarang. Ya teman-teman, kita akan langsung lanjut saja ke dalam materinya. Ya, yang pertama itu ada konsep utamanya, definisi motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi siswa untuk mencapai tujuan belajar. Dan tujuan belajar sendiri itu ada beberapa poin-poin. Yang pertama itu ada dalam teori motivasi belajar itu ada teori kebutuhan Maslow atau hierarki kebutuhan. Itu kebutuhan fisiologis, keamanan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kemudian yang kedua ada teori kognitif, itu persepsi dan harapan. Persepsi siswa tentang kemampuan dan harapan mereka untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang terakhir itu ada teori behavioristik atau penguatan dan hukuman. Penguatan positif dan negatif dapat mempengaruhi motivasi belajar. Jadi teori behavioristik ini pengertiannya yaitu sebagai penguatan positif dan negatif dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Kita langsung lanjut saja. Nah, untuk contoh penerapannya, ini dalam dunia pendidikan itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada memberikan penghargaan dan pengakuan. Itu memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi siswa yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Jadi di sini yang dapat memberikan motivasi terhadap siswa itu kita sebagai tenaga pendidik yang terus mensupport dan memberi penghargaan atau menghargai prestasi siswa tersebut sehingga siswa tersebut itu bisa lebih percaya diri dan makin termotivasi untuk terus belajar. Kemudian yang kedua ada membuat tujuan belajar yang spesifik dan dapat diukur. Itu membuat tujuan belajar yang spesifik dan dapat diukur dapat membantu siswa fokus dan termotivasi. Kemudian yang C, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yaitu menggunakan metode yang interaktif dan menyenangkan dapat meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang terakhir itu ada memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung. Konstruktif yang mendukung itu dapat membantu siswa meningkatkan motivasi belajar juga. Jadi itu teman-teman beberapa poin. Mungkin masih ada yang kurang. Jadi ini saya paparkan menurut hasil pencarian saya. Itu ada beberapa tadi yang mempengaruhi ini ya, semangat motivasi belajar siswa. Kita langsung lanjut saja ke materi selanjutnya. Kemudian di sini ada relevansi tema dengan peran guru atau pendidik. Nah, ini ada guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, dan guru sebagai model. Nah, di sini juga ada beberapa pengertiannya. Dari guru sebagai motivator itu guru yang dapat membantu siswa untuk menemukan dan meningkatkan motivasi belajarnya. Kemudian untuk guru yang sebagai fasilitator, yaitu guru yang dapat menyediakan lingkungan belajar yang mendukung dan kondusif. Kemudian yang terakhir itu guru sebagai model. Nah, guru sebagai model ini yang dapat menunjukkan perilaku dan sikap yang positif dan memotivasi. Jadi seperti itu teman-teman, peran guru itu tidak hanya sebagai pengajar dan pendidik saja di dalam dunia pendidikan. Peran guru bisa sangat bervariasi dan bisa sangat membantu siswa dalam membantu untuk memotivasinya dalam proses pembelajaran siswa sendiri. Kemudian
Di sini ada proses pembelajaran yang memotivasi, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis teknologi. Untuk pembelajaran berbasis proyek sendiri ini memungkinkan siswa untuk bekerja secara mandiri dan kreatif. Jadi siswa itu bisa berawang-awang sesuai kemauan mereka. Mereka bisa melakukan apapun dan membuat apapun sesuai dengan imajinasi mereka dan kreativitas mereka, sehingga bisa melatih hard skill mereka. Kemudian ada pembelajaran kooperatif di sini yang memungkinkan siswa untuk bekerja sama dan saling mendukung juga. Dan yang terakhir ada pembelajaran berbasis teknologi. Ini memungkinkan siswa untuk mengakses informasi dan sumber belajar yang luas. Jadi itu beberapa cakupan dalam proses pembelajaran yang memotivasi. Kemudian kita lanjut ke kesimpulan langsung. Di sini untuk kesimpulannya, motivasi belajar sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang tepat. Guru dapat membantu siswa mencapai tujuan belajar dan meningkatkan motivasi belajar. Jadi itu teman-teman penjelasan terkait hal motivasi belajar yang penting untuk siswa. Itu ada beberapa hal tadi yang mempengaruhi, seperti adanya teknologi tadi, kemudian guru yang memiliki peran penting, tidak hanya sebagai pengajar atau pendidik saja di dalam lingkungan sekolah, dan strategi metode pembelajaran yang tepat juga. Nah, untuk guru juga itu dapat membantu siswa itu mencapai tujuan belajar dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi hal ini tuh sangat penting untuk kita, terutama nanti calon guru atau teman-teman yang sekarang mungkin sedang menjalani kuliah sambil mengajar. Jadi alangkah baiknya kita untuk terus belajar dalam bagaimana caranya kita bisa memotivasi siswa untuk terus belajar dan bisa terus memotivasi untuk terus dalam semangat belajarnya. Ya, mungkin itu sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.